dalam konteks berbangsa dan bernegara kan ada 3. Yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa, yang kedua sebagai dasar negara, yang ketiga sebagai ideologi negara. Jadi baik sebagai pandangan hidup bangsa, baik sebagai dasar negara, baik sebagai ideologi negara, itu adalah sisi-sisi dari Pancasila yang saling kait-mengait. Jadi tidak bisa dipisahkan, oh ini dasar negara, oh ini ideologi, oh ini pandangan hidup, tidak. Jadi saling terkait, ya. Nah, kita umpamakan seperti sisi-sisi mata uang. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Jadi apa namanya, Pancasila itu yang harus kita pahami dulu apa? Yang pertama ini adalah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi kita hidup ini kan apa namanya, ada hidup di dunia, ada hidup di akhirat nanti. Jadi kalau hidup di dunia ya sekarang ini kita ini hidup di dunia. Nanti Anda hidup sesudah mati, itu kehidupan akhirat. Ya, kalau bagi umat Muslim, apa namanya, ada kehidupan di alam barzah, baru nanti sesudah hari kiamat baru masuk ke alam akhirat. Jadi kalau dalam konteks kehidupan untuk kehidupan yang akan datang, baik itu bagi Muslim di alam barzah maupun nanti di alam akhirat sudah hari kiamat, maka yang menjadi pegangan kita adalah agama. Ya. Jadi kalau Anda beragama Islam, ya agama Islam itulah yang menjadi pandangan Anda pribadi, ya, untuk sesuai dengan keyakinan. Nah, bagi mereka yang berkeyakinan agama yang lain, ya agama yang lain. Nah, dalam rangka untuk kehidupan sesudah di dunia ini. Nah, Pancasila adalah tadi dalam konteks kita di dunia saja, dalam konteks kita berbangsa, dalam konteks kita bernegara. Jadi itu harus harus benar-benar Anda pahami, ya. Jadi kalau untuk, saya ulang ini penting, kalau untuk keselamatan sudah hidup di dunia, itu adalah keyakinan kita terhadap agama yang kita anut. Demikian juga mereka yang lain, keyakinan mereka. Nah, dalam konteks berbangsa dan bernegara inilah, maka kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 itu kan disebutkan di dalam paragraf terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bernegara ini berdasar kepada, maksudnya diatur, dikelola, dipimpin, diolah berdasar kepada nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasar kepada yang tadi itulah dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara diberi nama Pancasila. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan mendiskusikan tentang Pancasila itu sebagai dasar negara. Kita sering mendengar ungkapan atau istilah Pancasila itu adalah sumber hukum. Bahkan ada yang menyebut
sumber dari segala sumber hukum. Apa maksudnya Pancasila itu sebagai sumber hukum? Bahkan ada yang menyebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, maksudnya adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Ya. Kan kalau kita mendengar istilah sumber, sumber itu kan artinya tempat keluar, sumber air. Nah, itu tempat keluarnya air. Sumber hukum. Nah, kalau secara harfiah atau secara dilihat arti kata, sumber hukum itu siapa? Siapa yang mengeluarkan peraturan itu? Lembaga yang berwenang atau pejabat yang berwenang. Ya kan? Tapi kalau Pancasila sebagai sumber hukum, nah, bukan berarti Pancasila itu mengeluarkan peraturan, mengeluarkan keputusan, mengeluarkan undang-undang. Tidak, Pancasila itu kan nilai. Artinya, peraturan perundang-undangan kita, baik tertulis, tidak tertulis, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai dasar negara. Di dalam suatu negara, ya, kata ada seorang ahli hukum Jerman itu yang bernama Hans Kelsen. Hans Kelsen ini mengemukakan pendapatnya bahwa rasa keadilan setiap bangsa itu katanya bisa saja berbeda. Rasa keadilan, ya, kebenaran, kepatutan, kepantasan, keadilan itu kan abstrak. Jadi kata Hans Kelsen, setiap bangsa tentang rasa keadilan itu bisa saja berbeda. Jadi apa maksudnya? Bisa saja berbeda. Padahal kan keadilan itu secara umum universal. Jadi misalnya ada negara berideologi agama. Ya, negara apa contoh berideologi agama? Negara Vatikan, negara yang berideologi Kristen. Nah, menurut negara Vatikan, keadilan kebenaran itu tidak bisa tidak harus bersumber kepada kitab ajaran agama Kristen. Ada negara berideologi agama Hindu. Nah, tentu bagi mereka kebenaran keadilan itu tidak bisa tidak sumbernya harus berdasarkan kitab agama mereka. Ada juga negara berideologi agama Islam. Tentu bagi negara yang berideologi agama Islam, kebenaran itu, keadilan itu haruslah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada juga negara berideologi komunis. Ada juga negara berideologi liberal, ada juga negara berideologi sosialis. Nah, itu yang dimaksud oleh Hans Kelsen, rasa keadilan sebuah bangsa bisa saja berbeda. Ya, misalnya bagi orang Tiongkok, kebenaran keadilan itu adalah ajaran komunis. Bagi negara liberal, ajaran kebenaran, keadilan haruslah berdasarkan kepada ajaran liberalisme. Nah, itu yang dimaksud oleh Hans Kelsen. Jadi kebenaran, keadilan suatu bangsa bisa saja antar bangsa itu bahwa mereka menganggap keadilan atau kebenaran itu begini loh. Misalnya bagi Amerika, bagi kami kebenaran itu misal adalah ajaran-ajaran liberal, bagi Tiongkok ajaran-ajaran komunis, bagi Brunei Darussalam Al-Quran dan Sunnah, bagi Arab Saudi Al-Quran dan Sunnah, bagi Pakistan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu loh maksudnya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan hukum itu apa istilahnya rule of law. Nah, jadi hukum itu terdiri rule of law itu kan apa rule itu segolongan. Ya. Apa maksudnya itu banyak kumpulan peraturan. Nah, hukum itu kan banyak kumpulan peraturan. Dan memang faktanya demikian, ya kan? Hukum Indonesia banyak peraturan-peraturannya. Hukum pidana banyak, hukum tata negara banyak, hukum administrasi negara banyak, hukum perdata
banyak, kan? Nah, baik, kita lanjutkan lagi ya, sebentar aja kita sore ini. Jadi, dalam apa tadi, Kelsen mengatakan bahwa hukum di suatu negara itu bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Nah, jadi dia punya teori yang namanya teorinya itu ya dia sebut dengan Stopan teori. Stopan itu artinya tangga. Stopan teori tangga. Nah, jadi hukum di suatu negara itu atau di suatu bangsa itu bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Bertingkat-tingkat seperti anak tangga, semakin tinggi, semakin abstrak, semakin tinggi, semakin abstrak. Dan puncak daripada tangga hukum itu, kata Henkelsen, yang dia sebut dengan grand norm, norma dasar. Jadi puncak kebenaran, keadilan, kepantasan, kepatutan yang dijunjung tinggi suatu bangsa itu, puncaknya itu ada yang disebut dengan nama grand norm. Grand norm itu tidak bisa dilihat. Grand norm itu paling abstrak. Dia ada di dalam hati setiap insan. Dia hanya bisa dirasakan oleh manusia. Dia adalah merupakan berkah atau berkat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap insan yang normal. Nah, grand norm yang abstrak itu kemudian diwujudkan dalam bentuk konkret. Konkretnya apa? Yaitu peraturan. Nah, peraturan-peraturan inilah dalam sebuah negara itu, kata Henkelsen, itu bertingkat-tingkat. Nah, bagi bangsa Indonesia, apa itu grand norm bagi bangsa Indonesia seperti yang dimaksudkan oleh Henkelsen itu? Nah, grand norm bagi bangsa Indonesia itulah yang kita kenal dengan istilah Pancasila. Jadi rasa keadilan, kebenaran, kepatutan, kepantasan yang paling abstrak yang dijunjung tinggi bagi bangsa Indonesia itu adalah nilai-nilai dasar negara. Nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, grand norm yang abstrak ini kemudian dikonkretkan. Pengkonkretan yang pertama dari grand norm bagi bangsa Indonesia, atau pengkonkretan yang pertama dari Pancasila itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum tertulis yang tertinggi, penjabaran pertama dari grand norm yang sangat abstrak. Nah, sehingga di negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah hukum tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi. Jadi kedudukannya itu adalah, kalau boleh istilah lain, yang utama, yang pertama, atau yang lazim itu disebut dengan memiliki kedudukan tertinggi di Undang-Undang Dasar. Nah, kita tahu Undang-Undang Dasar itu kan bersifat umum. Dia harus dijabarkan lagi, dilaksanakan lagi untuk yang lebih konkret, yang lebih teknis. Nah, sehingga penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 itu, ada yang namanya TAP MPR, ketetapan MPR.
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian apalagi penjabarannya? Undang-undang. Undang-undang itu adalah peraturan yang dibikin oleh, dalam sistem ketatanegaraan kita, dibikin oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, kemudian undang-undang ini dijabarkan lagi dengan peraturan yang namanya peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, siapa yang membuat dalam sistem ketatanegaraan kita, peraturan pemerintah itu dibikin oleh Presiden tanpa melibatkan lembaga legislatif. Kemudian ada lagi di bawah peraturan pemerintah itu ada yang namanya Perpres, peraturan Presiden. Ini untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau melaksanakan undang-undang. Ada lagi peraturan yang namanya peraturan Presiden. Nah, kemudian di bawah lagi, di bawah peraturan Presiden ada yang namanya peraturan Menteri. Nah, di bawah peraturan Menteri ada lagi yang namanya peraturan daerah provinsi. Nah, dibuat oleh gubernur bersama DPRD di provinsi. Apalagi di bawah Perda provinsi dijabarkan lagi dalam Pergub, peraturan gubernur. Nah, peraturan gubernur dibuat oleh gubernur. Apalagi di bawahnya dilaksanakan lagi dengan Perda, peraturan daerah, kabupaten, kota. Jadi kalau dia kabupaten namanya Perda, kalau dia kota, Perda kabupaten. Ya. Misalnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kalau Banjarmasin ini namanya Perda Kota Banjarmasin. Nah, jadi apa? Kalau kabupaten itu dipimpin oleh bupati. Ya. Kalau kota itu dipimpin oleh wali kota. Nah, dulu ada istilah kota madya. Ya. Dulu apa misalnya Banjarmasin ini disebut Kota Madya Banjarmasin atau Kota Madya Balikpapan, Kota Madya Surabaya, Kota Madya Samarinda. Nah, istilah Kota Madya itu sudah dihapus ya, dihapus melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah. Jadi tidak ada lagi penyebutan Kota Madya, yang ada itu cuma kota. Ya, jadi Kota Surabaya, Kota Balikpapan, Kota Samarinda. Nah, jadi kalau pemerintahan bentuknya kota, berarti kepala kota itu adalah wali kota. Jadi di kabupaten itu ada yang namanya Perda kabupaten, di kota ada yang namanya Perda kota. Nah, di bawah Perda kota itu ada kalau seperti di Banjarmasin perwali, peraturan wali kota. Kalau di kabupaten adanya Perbub. Perbub itu kepanjangan dari peraturan bupati. Nah, di bawah lagi ada yang namanya Perdes, peraturan desa. Nah, Perdes dibuat oleh kepala desa dengan badan permusyawaratan desa, kemudian dilaksanakan lagi dengan Perkades, peraturan kepala desa. Nah, jadi peraturan dalam suatu negara itu inilah yang dimaksud oleh Sennheiser itu bertingkat-tingkat seperti tangga. Jadi mulai yang abstrak, kemudian yang konkret, mulai yang pertama yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45, terus dilaksanakan istilahnya itu semakin ke bawah derajatnya. Nah, kalau di negara kita yang paling bawah itu ada yang namanya Perkades, peraturan kepala desa. Nah, jadi itu yang dimaksud dalam bahasa Inggris. Hukum itu rule of law. Jadi hukum itu terdiri dari sederet, segolongan peraturan-peraturan. Rule of law. Nah, dalam teori hukum
semua peraturan yang berderet-deret itu, yang banyak itu, yang berrol-rol itu, tidak boleh bertentangan dengan rohnya. Apa roh hukum itu? Yang tadi yang disebut oleh Henk Kelsen dengan istilah grand normnya. Keadilan, rasa kebenaran, rasa kepatutan, rasa kepantasan. Nah, bagi kita, grand normnya itu adalah nilai-nilai yang kita sebut dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dasar negara. Nah, jadi peraturan dalam suatu negara tidak boleh ada yang bertentangan. Karena yang dijunjung tinggi, yang diyakini kebenarannya, keadilannya, kepantasannya, kepatutannya, itu kan nilai-nilai dasar negara. Nah, sehingga bagaimanapun banyaknya penjabaran, peraturan dari Undang-Undang Dasar dijabarkan banyak sekali ke bawahnya. Nah, yang penting adalah semua peraturan yang banyak itu, beranak pinak itu, tidak boleh menyimpang dari grand normnya. Nah, jadi kebenaran, keadilan, kepatutan, kepantasan bagi sebuah bangsa itu seperti pendapat Henk Kelsen bisa saja berbeda. Nah, misalnya bagi negara kita, grand normnya itu adalah nilai-nilai dasar negara. Nah, kalau negara Malaysia, lain lagi kisahnya. Kalau negara Australia, lain lagi kisahnya. Kalau negara Brunei, lain lagi kisahnya. Grand norm Anda apa? Umpamanya kalau Anda ke Malaysia. Grand norm negara Anda apa? Kalau Anda ke Brunei misalnya. Ya. Ini kalau bagi negara kita, apa yang menjadi grand norm hukum yang ada di Indonesia? Ya, nilai-nilai Pancasila. Jadi, nah, intinya adalah tidak boleh, teorinya adalah tidak boleh peraturan perundang-undangan mulai dari yang kedudukannya tertinggi sampai dengan yang paling teknis, yang paling bawah, yang paling rendah itu bertentangan. Nah, karena itu kan di dalam sistem ketatanegaraan kita, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk melakukan judicial review atau untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji undang-undang apakah bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi ya, jadi kalau ada undang-undang misalnya, ada masyarakat beranggapan ada undang-undang memberatkan, dirasa tidak adil, dirasa bertentangan dengan dasar negara, maka dia bisa mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Atau ada masyarakat keberatan tentang perda provinsi yang dianggap tidak adil, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka dia berhak mengajukan keberatan atau menguji ke Mahkamah Agung untuk diuji. Nah, makanya jadi dengan demikian diharapkan dengan adanya mekanisme yang seperti itu, bahwa seluruh peraturan perundang-undangan itu adalah selaras, sejalan dengan rasa keadilan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Baik, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi Pancasila sebagai sumber hukum itu maksudnya adalah semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara. Nah, hukum di suatu negara itu bertingkat-tingkat, ya, seperti tangga kata Henk Kelsen, namun dapat ditarik garis merahnya adalah dari yang paling bawah sampai yang paling puncak yang disebut dengan grand norm tadi, tidak boleh ada pertentangan. Nah, baik saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, jadi
apa namanya, setiap manusia itu, apa yang didambakan manusia ini. Nah, yang didambakan manusia itu orang manapun, ya, bukan hanya orang Indonesia, orang manapun yang normal itu dia mendambakan keadilan, dia mendambakan kebenaran, dia mendambakan kepantasan, dia mendambakan kepatutan. Nah, kenapa maka manusia itu mendambakan keadilan, kepatutan, kepantasan? Nah, karena kita manusia ini diberkati oleh Tuhan tentang nilai yang benar itu begini, yang adil itu begini, yang patut itu begini, yang pantas itu begini. Ya. Jadi hanya kita manusia inilah yang diberikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan tentang rasa atau nilai-nilai yang tadi saya sebutkan itu. Nah, ini sebagai gambaran saja, ya, sebagai contoh saja. Kalau kita melihat di Afrika itu ada taman nasional yang sangat luas. Taman apa namanya itu? Taman semacam tempat bebasnya binatang-binatang rimba hidup, ya, saya lupa itu namanya apa. Nah, di sana itu kan bebas saja binatang, buaya, apa, semua binatang buas, harimau, singa, gajah hidup hidup dengan hukum rimba. Siapa yang kuat itu yang menang. Mau berbunuh-bunuhan, mau berampas-rampasan, mau apapun yang dilakukan oleh binatang itu biasa aja. Ya. Dalam dunia binatang, nah biasa aja. Kenapa? Maka dalam dunia binatang biasa saja berbunuh-bunuhan. Nah, apapun yang dilakukan, tidak apa-apa. Nah, karena binatang itu tidak diberikan oleh Tuhan tentang rasa nilai itu, nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai kepatutan, nilai kepantasan, itu dia tidak diberikan oleh Tuhan. Nah, kita tidak. Kita diberikan Tuhan nilai-nilai itu. Nah, kita kan dalam hidup ini dituntut memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita hadir di dunia ini, segala kebutuhan kita yang banyak dan kompleks itu kan tidak ada disediakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menyediakan langsung ada. Ya, kalau binatang kebutuhannya tidak kompleks manusia. Nah, binatang tidak butuh baju, tidak butuh rumah, tidak butuh kendaraan, tidak butuh sepatu, tidak butuh jam tangan, tidak butuh makanan yang rumit, apa yang ada saja langsung dimakan. Nah, kita tidak. Ya. Kita itu memang disengaja Tuhan. Kebutuhan kamu, wahai manusia, banyak. Ya. Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan itu? Nah, kata Tuhan, ini kisahnya aja ya. Jadi kata Tuhan, aku hanya menyediakan bahan bakunya saja. Nah, aku tidak menyediakan kamu sepatu, aku hanya menyediakan bahan bakunya saja. Aku tidak menyediakan kamu pesawat, aku hanya menyediakan bahan bakunya saja. Aku tidak menyediakan kamu obat, aku hanya menyediakan bahan bakunya saja. Bukan saja bahan baku yang disediakan Tuhan, tapi juga dengan hukum-hukum alam. Ya, orang membuat pesawat itu bukan hanya besi-besi yang dirangkai-rangkai, tapi juga melibatkan hukum fisika, hukum kimia, dan hukum hukum elektronik, ya kan, itu hukum alam. Ini hukum fisika, kimia, elektron, atom itu elektron. Nah, itu kan hukum tersendiri. Bikin pesawat yang melibatkan itu, bikin mobil melibatkan itu, bikin HP melibatkan hukum-hukum itu. Yang kita tidak melihat hukum fisika, hukum kimia. Nah, itu kan, tapi hukum itu ada, ya kan? Teknologi itu kan memanfaatkan. Jadi Anda misalnya mempunyai mobil, kenapa mobil itu mau bergerak menjadi motor penggerak? Bukan hanya sekedar merangkai besi, tapi itu ada hukum fisika di sana. Ya. Kenapa pesawat bisa terbang, kapal di laut bisa berlayar, itu bukan hanya sekedar merangkai-rangkai besi, tapi itu melibatkan hukum, ya, hukum fisika, hukum kimia, dan itu disediakan Tuhan. Ya. Saya pernah itu mendengar di di seminar atau di mana ada seorang peneliti
kata peneliti itu, orang peneliti itu sebenarnya adalah, ini dalam ilmu fisika eksak ya, seorang peneliti itu pada hakikatnya adalah meneliti kehendak Tuhan. Nah, kita ini tidak tahu kehendak Tuhan, rahasia Tuhan itu tidak tahu. Apa contohnya kita tidak tahu rahasia Tuhan? Umpamanya saat ini obat COVID yang paling manjur itu apa sih? Yang sekali minum sembuh. Ada nggak? Manusia belum tahu. Tuhan Bang tahulah, tahu aja. Tuhan tahu. Obatnya itu tahu Tuhan kalau yang mudah. Tapi kata Tuhan ya teliti dulu, kerja dulu, pikirkan dulu. Nah, misalnya pesawat. Sekarang ini kan pesawat itu menggunakan bahan bakar. Nah, cepat atau lambat bahan bakar BBM itu akan habis. Apakah nanti kalau dunia ini berumur panjang, katakanlah masih lama lagi baru kiamat, bahan bakar sudah habis, apakah pesawat tidak ada? Sepertinya tidak. Ya, pesawat itu akan tetap ada. Lalu kalau bahan bakarnya habis, apa? Nah, orang kan sekarang sudah menduga-duga untuk masa depan itu pesawat, kapal laut, mobil, sepeda motor itu tidak lagi menggunakan BBM, tetapi menggunakan energi matahari. Kalau sekarang belum ada lagi pesawat pakai energi matahari. Sekarang belum ada kapal laut pakai energi matahari. Kenapa? Karena manusia belum tahu lagi, belum bisa memanfaatkan matahari itu sehingga menjadi motor penggerak pesawat, motor penggerak kapal-kapal besar. Belum bisa. Nah, lalu siapa yang tahu? Tuhan Bang tidak tahu kok, Tuhan tahu. Ya, Tuhan itu tahu. Tahu aja Tuhan cara bikin mesin, memanfaatkan sinar matahari, bisa bergerak kemana-mana, sekalipun membawa pesawat yang besar. Tahu aja Tuhan. Ya, cuma tidak disampaikan Tuhan sekarang. Nah, jadi kalau orang itu umpama nanti berpikir, kemudian menemukan, itu pada hakikatnya Tuhan yang memberi. Ya, kalau dalam ajaran Muslim itu kan dikatakan, Allah yang mengajarkan kamu dari hal-hal yang kamu tidak ketahui. Nah, jadi orang dapat ilham dalam hati, itu Tuhan yang memberi. Ya. Jadi maksud saya bahwa kehidupan manusia itu kompleks, kebutuhan manusia itu banyak. Nah, kita dalam hidup ini dituntut untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama apa kebutuhan manusia itu? Makan. Dan kita pasti lapar. Setiap hari pasti lapar. Nah, kalau lapar, apa maksud Tuhan maka dilaparkan parok? Loh, cari lo makan. Mana cari makan? Mau bertani kek, mau berkebun kek, pokoknya terserah aja. Yang penting lo bisa makan. Nah, misalnya. Nah, artinya apa? Kita dalam hidup ini disuruh Tuhan bekerja, beraktivitas, saling take and give, saling memberi, saling menerima dalam mengolah alam. Nah, itulah yang dimaksud dengan bermasyarakat. Nah, Aristoteles menyebut filosof Yunani kuno itu kan menyebut manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Artinya manusia itu tidak bisa hidup seorang diri, tetapi adalah saling bekerja sama. Kita tidak bisa bikin pesawat, ya kalau tapi kita bisa naik pesawat kemana-mana karena ada yang membuat. Dia membuat pesawat, kita bayar. Kita tidak bisa bikin HP, tapi kita punya HP, ada yang 2, ada yang 3. Oh, kenapa bisa? Karena kita membeli. Nah, orang yang bikin dapat uang. Ya Allah. Kita yang dapat HP, nah, kita bayar. Kita membayar di mana dapat uang, ya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Nah, dalam pergaulan hidup untuk saling memenuhi kebutuhan, itulah yang disebut dengan berekonomi. Jadi berekonomi itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin kita hidup tanpa berekonomi, atau dalam istilah lain tadi bermasyarakat. Nah, dalam berekonomi atau bermasyarakat ini, kita tidak seperti binatang yang hidup di Afrika sana, di mana di sana berlaku hukum rimba. Kita diberkati oleh Tuhan tentang nilai, tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang kepatutan, tentang kepatasan. Nah, supaya apa? Nah, supaya kita ini hidup bisa tertib, bisa damai, ada kepastian.
apa namanya? Nah, sekalipun manusia itu diberkati Tuhan tentang nilai, rasa kebenaran, keadilan, kepatutan, kepantasan, tetapi dalam praktek bermasyarakat atau berekonomi ada saja yang menabrak rambu-rambu itu. Ya. Jadi tahu aja ini nggak benar, tapi dikerjain. Tahu aja ini nggak pantas, tapi dikerjain. Tahu aja ini nggak adil, tapi dikerjain. Kenapa? Ya karena menonjolkan kepentingan sendiri, menabrak tentang nilai-nilai yang sesungguhnya dia tahu bahwa itu nggak benar, itu nggak adil, itu nggak pantas, itu menyakitkan. Nah, sehingga apa namanya? Karena manusia itu diberikan oleh nilai, nah, diberkati Tuhan tentang nilai dalam beraktivitas itu, nah perlu menjunjung tinggi nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kepantasan. Nah, supaya lebih ada kepastian, nah maka dibikinlah aturan-aturan tertulis. Ya, aturan tertulis. Nah, manusia ini kan dalam hidup itu mungkinkah tidak bernegara? Mungkin saja. Tapi kalau tidak bermasyarakat, itu tidak mungkin. Jadi kalau tidak bermasyarakat, itu hampir dikatakan tidak mungkin. Tapi kalau tidak bernegara, ya mungkin saja negara itu lahir belakangan. Begitu lahir manusia ke muka bumi, tidak ada negara. Tapi begitu lahir ke muka bumi, beranak pinak, ya bermasyarakat. Nah, apa kaitannya dengan negara? Jadi tadi manusia ini diberkati tentang nilai, kemudian nilai itu dikonkretkan dalam bentuk peraturan. Nah, kalau ada yang melanggar, jadi ada yang apa namanya menonjolkan sifat individual, yang penting gua, yang penting aku, lalu ditabrak nilai-nilai itu, nah siapa yang bisa menertibkan orang ini? Siapa yang bisa mencegah orang ini? Nah, maka dibutuhkanlah yang namanya orang kuat, penguasa. Nah, dengan kata lain dibutuhkanlah negara. Fungsi utama negara itu adalah untuk menegakkan hukum, menegakkan aturan. Dengan hukum tegak, dengan hukum tertib, kita bisa melakukan aktivitas ekonomi itu dengan tertib, dengan damai, dengan aman, dan pada akhirnya diharapkan semua kebutuhan hidup umat manusia itu bisa terpenuhi. Nah, jadi apa namanya? Begitulah urutannya, ya, urutannya manusia, hukum, dan negara. Nah, hukum yang dibikin haruslah hukum yang dianggap benar, dianggap adil, dianggap pantas, dianggap patut oleh masyarakatnya. Nah, kembali ke tema kita yang pertama tadi bahwa hukum yang benar, hukum yang adil, hukum yang patut, hukum yang pantas bagi bangsa Indonesia haruslah merefleksikan dari nilai-nilai. Kalau bagi bangsa Indonesia tadi adalah nilai-nilai Pancasila. Nah, saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, ya. Jadi hukum itu adalah untuk keadilan. Apapun hukum, apapun peraturan haruslah dalam rangka untuk keadilan. Nah, hukum itu pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan, ya, kesejahteraan dan berkeadilan. Membentuk negara, mempertahankan negara, bukan untuk negara saja. Negara itu kan alat, instrumen bagi masyarakatnya. Nah, Anda tahu bagi bangsa Indonesia kenapa membentuk negara? Nah, sudah ada kan di permukaan supaya hidup ini aman, kehidupan masyarakat yang aman, tertib, damai, sejahtera, cerdas, beradab. Nah, maka bangsa Indonesia membentuk negara. Ya. Jadi kalau Anda melihat aturan, kalau Anda melihat hukum, betapapun banyaknya peraturan, semua itu adalah dalam rangka untuk keadilan. Kalau ada peraturan yang tidak mencerminkan keadilan, maka
maka pada hakikatnya itu bukan hukum, karena hukum itu tujuannya adalah untuk keadilan. Apa contohnya? Misalnya ada hukum yang tidak mencerminkan keadilan. Umpamanya saja ada di sebuah negara misalnya membuat peraturan, umpamanya di negara Pakistan, ini di Pakistan, umpamanya ya bukan betulan. Nggak usah sampai Pakistan, negara A saja, negara A di negara antah berantah, di mana pemimpinnya membuat aturan, umpamanya yang boleh hidup di negara A ini adalah etnis tertentu saja. Etnis yang lain silahkan pilih mau tinggal di sini tetapi jadi budak tanpa dibayar atau tinggalkan negeri ini. Dibuat rajanya membuat rancangan undang-undang, diajukan ke parlemen, disetujui bahwa yang boleh hidup sejahtera dan lain sebagainya suku penguasa saja. Yang lainnya silakan pergi atau hidup jadi budak, jadi buruh tanpa dibayar kecuali dijamin makan. Itu aturan juga secara formil sah dia memimpin aturan. Umpamanya raja sudah mengajukan ke wakil rakyat menyetujui, tinggal menerapkan. Apalagi masalahnya raja sudah disuruh rakyat, tapi itu bukan hakikat hukum, itu tidak adil. Ya. Karena hukum bukan tujuan seperti itu. Hukum untuk adalah keadilan umat manusia. Itu yang saya maksud tadi. Hukum itu adalah hakikat hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan. Ya. Jadi Anda harus paham. Kalau Anda jadi polisi, ya kenapa saya ini jadi polisi? Saya dalam rangka untuk memberikan keadilan bagi setiap orang. Orang yang dianiaya, orang yang dilakukan sewenang-wenang. Kalau Anda jadi jaksa, tugas saya apa? Saya ingin menegakkan keadilan. Jangan sampai ada orang di negara ini hidup semau-maunya tanpa tunduk pada peraturan. Kalau Anda jadi hakim, saya ingin menegakkan keadilan. Saya akan memutuskan keadilan agar tidak ada orang yang haknya dirampas, ada orang yang teraniaya, ada orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Saya harus memutuskan sesuai dengan peraturan dan rasa keadilan yang saya miliki. Nah, kalau bicara yang lain, umpama saya jadi polisi, nah bagaimana ini memanfaatkan bisa jadi uang? Saya jadi jaksa, bagaimana ini memanfaatkan supaya saya jadi uang dengan kewenangan saya? Jadi hakim, bagaimana saya memanfaatkan kewenangan saya supaya saya bisa jadi uang yang sebanyak-banyaknya? Nah, itu adalah tidak boleh terjadi perilaku, pikiran kotor sebenarnya seperti itu. Itu keluar dari hakikat sebagai penegak hukum atau sebagai penjaga penegak keadilan. Siswa yang berbahagia, jadi saya mohon kalau nanti Anda punya profesi, jaksa kah, hakim kah, polisi kah, advokat kah, pokoknya apapun, jangan sampai mencederai keadilan. Ya, jadi hukum itu adalah untuk keadilan. Jangan memanfaatkan. Ya. Orang punya jabatan itu gampang aja memanfaatkan. Nah, memanfaatkan dalam arti digunakan untuk mencari duit sebanyak-banyak. Kalau orang jadi jaksa, memanfaatkan kewenangannya. Ya. Kalau untuk hukum sekian. Kalau jadi polisi, mau ditahan, mau bebas, ada harganya misalnya. Nah, itu pencederai. Padahal hukum itu adalah untuk keadilan, kebenaran, kepatutan, dan kepantasan. Baik, saudara mahasiswa yang berbahagia, untuk hari ini cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.